Hai guys, selamat datang di channel Farel lagi. Kali ini gue mau bahas mengenai psikologi khususnya dalam lingkup pernikahan atau bisa juga disebut dengan psikologi pernikahan. Apa sih psikologi pernikahan itu dan apa sih manfaatnya kalau kita tahu tentang psikologi pernikahan? Nah, buat kalian yang penasaran pas banget kalian ada di video ini untuk dapetin jawabannya. Dan juga gue akan sedikit membahasnya dari sudut pandang Islam. Yuk langsung aja. Pertama, gue mau jelasin apa itu psikologi. Jadi, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari proses mental dan perilaku manusia. Nah, berdasarkan pengertian itu tuh, bisa kita artikan psikologi pernikahan itu berarti ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia serta kondisi mental seseorang yang berhubungan dengan interaksi dan dinamika dalam pernikahan. Pengertian ini gue kutip dari buku Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan karya Muhammad Iqbal. Sebelum jauh membahas ke sana, kita pahamin dulu nih definisi dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan itu kalau secara mudah menurut gue adalah bersatunya dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk bersama-sama melanjutkan kehidupan. Kalau menurut hukum di Indonesia, pernikahan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Al-Quran juga menyebutkan mengenai pernikahan, yaitu salah satunya dalam surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Daripadanya Allah menciptakan istrinya, Hawa, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Kemudian menurut pendapat Ustadz Masyarul Khomis dalam bukunya Jangan Lepaskan Islam Walau Sedetik, mengatakan kata nikah itu memiliki makna melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat dirinya antara pria dan wanita untuk berhubungan antara kedua belah pihak dengan dasar suka, rela, dan keridoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berdasarkan buku karya Muhammad Iqbal tadi, ruang lingkup dari psikologi pernikahan ini seperti proses pengambilan keputusan memilih pasangan, komunikasi dengan pasangan, mengelola konflik, perselingkuhan dan perceraian, pengasuhan anak, kepuasan pernikahan, ketahanan keluarga, dan hal lainnya yang masih dalam lingkup pernikahan. Bagi sebagian orang, menikah itu menjadi tujuan hidup, meskipun saat ini ada beberapa kelompok orang yang tidak menjadikan pernikahan itu sebagai orientasi masa depannya. Kebutuhan akan pernikahan ini mungkin kalau dalam hierarki Maslow itu ada tingkat social needs atau kebutuhan akan rasa kasih sayang, yang berarti sudah melewati kebutuhan fisiologi dan kebutuhan akan rasa aman. Sehingga ketika sudah menikah, seseorang mungkin akan merasa mencapai puncak kebermaknaan hidup dan terasa lengkap dan sempurna sebagai manusia. Tentu dalam pernikahan itu akan ada rintangan-rintangan yang akan mendatangi setiap pasangan. Disinilah peran psikologi pernikahan untuk membantu menyelesaikan hal tersebut. Bagaimana kita memahami perilaku pasangan dan menemukan cara-cara untuk menyelesaikannya. Jika dirasa perlu, teman-teman bisa mencari tenaga profesional seperti psikolog keluarga untuk membantu menambah sudut pandang dari teman-teman. Dalam Al-Quran juga sudah memperingati kita untuk menjaga kedamaian dalam rumah tangga, yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, dan perlakukanlah istrimu dengan baik. Jika karena suatu hal kamu benci mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal Allah menempatkan di dalamnya kebaikan yang banyak. Itu tadi informasi yang bisa gue sampaikan ke teman-teman mengenai psikologi pernikahan. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika menurut kalian video ini bagus. Sampai jumpa.